Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Perlu diketahui bahwa di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ada sebuah hadis yang mengingatkan ataupun memotivasi secara khusus tentang fadilah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Beliau bersabda bahwa afdhalus sholat, sholat yang paling afdal itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid hari Jumat. Ini yang motivasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita qabul terhadap ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab yang sebelumnya syarah makna sholat sudah selesai, sudah khatam ya. Sudah khatam. Tinggal mensyiarkan atau menyebarkan kembali manfaat tersebut kepada orang lain. Maka bagi yang berminat silahkan pergi ke desa-desa, pergi ke kampung-kampung, pergi ke kota-kota, sampaikan kitab tersebut kepada orang lain. Jadi seperti Wali Songo untuk menyebar, silahkan ya, karena sudah selesai. Dan sekarang kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ini edisi pertama. Riyadhus Shalihin itu kalau secara bahasa artinya taman orang-orang soleh. Riyadh itu taman, Shalihin orang-orang soleh. Yakni sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan tazkiyatun nufus, berkenaan dengan karakter dan perangai. Sehingga diharapkan dengan mengkaji kitab ini hati kita semakin lembut, jiwa kita semakin tercerahkan, semakin bersih. Sampai-sampai ada para ulama mengatakan, andaikan orang-orang mengamalkan isi Riyadhus Shalihin, la safahathumul malaikah, niscaya akan disalami oleh para malaikat. Ada ulama mengatakan, andaikan ada orang bisa mengamalkan Riyadhus Shalihin, niscaya akan disalami malaikat. Ya, tentunya ini bukan ungkapan ya, ini metafor ya, sebagai metafor, sebagai kias bahwa kitab ini sangat luar biasa sekali dalam rangka mendidik dan mentakdim diri kita pada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh alaihi salatu wassalam Rasulullah SAW. Sebagaimana kitab-kitab yang lain selalu didahului kitab itu dengan bab ikhlas, karena walau bagaimanapun dia mendahului segala sesuatu. Ikhlas itu. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah meniadakan selain Allah dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi ikhlas. Meniadakan selain Allah dan hanya berharap keridhoannya. Ikhlas itu sangat halus dan lembut, bahkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, bahkan malaikat pun tidak tahu keikhlasan itu. Saking lembutnya, ikhlas itu malaikat pun tidak tahu, apalagi setan. Jadi ikhlas itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melakukan itu pun ketika dia ikhlas, dia merasa tidak ikhlas. Makanya kalau ada orang curhat, aduh, kayaknya saya belum ikhlas, nggak bisa ikhlas nih. Nah, itu dia sudah ikhlas sebenarnya. Ketika dia merasa belum bisa ikhlas, itu sudah ikhlas. Justru yang bahaya kalau merasa sudah ikhlas, sudah menjadi ikhlas gitu. Saya mah sudah ikhlas dengan segala macam. Itu justru yang merasa begitu khawatir itu belum ikhlas. Yang ikhlas itu justru dia
merasa tidak ikhlas. Di dalam kitab tersebut sebutkan bahwa barang siapa yang merasa amalnya belum ikhlas, maka sebenarnya itu orang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya apa? Memurnikan. Akhlasa yukhlisu, ikhlas. Dari kata khalusa, yakhlusu, bersih, suci, jernih, tidak tercampur yang lain-lain. Makanya kita dalam bahasa Arab menyebut asalun khalis misalkan. Madu murni, itu madu ikhlas namanya. Asalun khalis. Ma'un khalis artinya benar-benar air murni. Labanun khalis, benar-benar susu murni. Jadi arti ikhlas itu adalah memurnikan. Arti ikhlas itu memurnikan. Imam Nawawi bahkan membagi ikhlas itu menjadi 3. Nggak tahu kita masuk ikhlas yang mana ini. Tapi semuanya ikhlas, semuanya itu masuk kategori ikhlas. Yang pertama adalah ikhlasnya tukang dagang. Ikhlasu tujar atau ikhlasu tajir. Orang seperti ini ikhlasnya itu motivasinya adalah balasan. Motivasinya itu surga atau balasan. Ada orang ikhlas seperti itu. Kenapa kamu banyak ibadah? Kenapa kamu banyak beramal soleh? Karena dia berharap supaya dapat balasan dari Allah, dapat surga atau dapat balasan di dunia, misalkan kesuksesan ataupun keberkahan, kelancaran. Itu ikhlas yang pertama. Apakah boleh? Boleh, karena itu juga ikhlas. Berharap sesuatu yang Allah bujuk kita dengan itu boleh. Fadilah atau keutamaan atau apa namanya, ngabibita, Allah ngabibita kita dan kita tertarik, itu boleh. Ya, itu boleh. Ada orang mengatakan, lah mana juga budak leutik kudu dibibita wae nanaonan teh. Itu ungkapan yang keliru. Karena apa? Karena Allah sendiri di dalam ayatnya, banyak ratusan ayat, bahkan mungkin 1000 ayat itu, Allah membujuk kita dengan surganya. Allah membujuk kita dengan karunia dan rahmat serta fadilah dan keberkahannya. Ini berarti bahwa kita diperintahkan untuk berharap dan menginginkan, meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kurang sependapat dengan beberapa perkataan orang sufi yang mengatakan, ya Allah, andaikan aku beribadah kepadamu karena surgamu, masukkan aku ke neraka. Kalau aku ibadah kepadamu takut nerakamu, maka masukkan aku dalam neraka itu. Ini ungkapan kesombongan menurut saya. Ini ungkapan keangkuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menawarkan itu. Rasul pun kalau kepada sahabatnya, ya Rasulullah, kalau saya beriman dan berjuang bersama Anda lalu saya mati, apa balasan saya? Jannah. Falakumul jannah, kamu dapat surga. Ammar bin Yasir, Yasir bin Ammar disiksa oleh orang Quraisy. Rasul hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena balasanmu aku janjikan surga kepada kalian. Jadi Rasul sendiri ketika sahabat bahkan terancam nyawanya dan saat itu masih lemah kaum muslimin, Rasul yang beliau katakan adalah falakumul jannah, bagi kalian surga. Luar biasa kan? Bahkan menyemangati wudhu saja, memotivasi orang wudhu, Rasul katakan surga. Barang siapa yang ketika wudhu membaca bismillah lalu menyempurnakan wudhunya padahal saat malas, dingin dan lain sebagainya, kemudian setelah wudhu dia mengatakan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Allah bukakan baginya 8 pintu surga, dimanapun dia inginkan silahkan masuk ke arahnya. Wudhu saja Rasul memujuk kita dengan surga. Wudhu saja Rasul motivasi kita dengan surga. Jadi ikhlasnya orang seperti ini itu ikhlas yang terpuji, karena dia punya motivasi beramal dan beribadah serta berperilaku baiknya itu berharap balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan latah mengikuti perkataan-perkataan yang seolah itu benar pada terselip di dalamnya kepalsuan dari iblis. Ada Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis, jebakan-jebakan bisikan-bisikan iblis yang tidak terasa. Contoh, Allah itu kan maha rahmat, ya. Tidak mungkin Allah nanti mengazab hambanya, karena Allah maha kasih, Allah maha sayang. Jadi menurut saya azab akhirat itu tidak ada, karena Allah maha rahim.
Itu talbis, itu bisikan iblis supaya orang itu akhirnya terpeleset dan tergelincir. Dia tidak mengimani nama Allah yang lain. Allah Maha Adil. Allah Maha menghukum siapa yang bersalah dan Maha membalas siapa yang punya jasa atau punya kebaikan. Dan orang disiksa itu hakikatnya adalah bukti dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang disiksa satupun melebihi kadar dari kesalahannya. Jadi Allah tidak mungkin menambah 1 senti pun atau 1 gram pun kadar azabnya melebihi batas perbuatan dosanya. Itu adalah Allah Maha Adil. Yang pertama, Allah Maha Adil bahwa seluruh pelaku kezaliman yang tidak terbalas di dunia dibalas di sana. Kalau tidak ada akhirat, maka kapan orang-orang zalim itu dibalas? Kapan orang-orang baik dihargai? Nah, sehingga itu kita kembali tadi, talbis iblis itu adalah bisikan-bisikan iblis yang masuk ke dalam diri kita seolah itu benar padahal itu salah. Contohnya ini, bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, nanti di akhirat tidak ada yang disiksa. Padahal ribuan ayatnya menyatakan orang kafir akan masuk ke dalam neraka. Orang musyrik, dia dihilangkan amalnya seluruhnya hapus. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, jika kau melakukan kemusyrikan, maka aku akan hapus seluruh amalmu. Itu kepada Nabi, apalagi kepada kita umatnya. Nabi Muhammad saja diancam Allah begitu, kalau kau berbuat musyrik, maka aku hapus seluruh amalmu. Tetapi mustahil Nabi SAW melakukan kemusyrikan, sehingga itu akhirnya berlakunya pada umatnya. Karena umatnya banyak menggadaikan akidah dan tauhid kepada hal-hal yang termasuk kategori perbuatan musyrik. Maka dijaga iman kita, tauhid kita, yang penting jangan musyrik. Di dalam banyak hadis Bukhari, Rasul mengingatkan bahwa kalau kesimpulannya itu seseorang itu pasti masuk surga selama tidak musyrik. Selama tidak musyrik, apapun kondisinya, apapun situasinya, bagaimanapun kadar imannya, bagaimanapun kadar amalnya, selama tidak musyrik dia tidak akan masuk neraka. Sampai mati tadi. Sampai mati pasti dia masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Kalau musyrik tapi akhirnya bertobat? Kalau bertobat ya diampuni tobatnya. Tapi tobat musyrik itu harus total. Tobatnya harus total. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasul pernah membonceng Mu'adz waktu kecil Mu'adznya. Ardafa an-Nabi SAW Mu'adzan. Rasul pernah membonceng Mu'adz di belakang. Lalu bertanya, wahai anak muda, kamu tahu nggak haknya Allah itu apa? Dan kamu tahu nggak haknya manusia itu apa dari Allah? Lalu pemuda itu mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi SAW menjawab, hak Allah itu tidak diperlakukan musyrik dan hanya bertauhid satu-satunya. Lalu hak manusia itu apa? Surga, dan diharamkan baginya neraka. Lalu Mu'adz ini mengatakan, ini hadis menarik sekali. Afala ubasyir bihin nas ya Rasulullah? Apakah boleh aku sebarkan hadis ini kepada orang-orang? Kata Nabi, la tubasyirhum, jangan kau kabari orang-orang. Fayattakilu, aku khawatir orang-orang mengandalkan ini dan tidak beramal. Gitu. Jadi setelah Rasul wafat dalam jangka yang lama, Mu'adz berpikir bahwa menutupi ilmu itu tidak boleh. Dan beliau paham pesan Nabi itu bukan untuk menutup ilmu, tetapi untuk supaya orang tidak mengandalkan ini saja lalu lalai beramal dan beribadah. Maka Mu'adz dengan istihad seperti itu, akhirnya dia sampaikan hadis ini kepada orang-orang, bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa hak Allah itu tidak diperlakukan musyrik, tidak disekutukan, dan hak manusia itu adalah surga serta diharamkan dari neraka. Dan hadisnya sudah sampai ke kita, walaupun Nabi mencegahnya menyampaikan, tapi tujuan mencegah itu bukan ansih mencegah, tetapi agar tidak khawatir orang-orang tidak beramal dengan itu. Nah, ikhlas yang kedua itu ikhlasnya hamba sahaya. Ikhlas hamba sahaya itu adalah ikhlas yang pondasinya adalah rasa takut. Kalau saya tidak sholat, saya akan disiksa di neraka. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalat wattaba'u syahawat fasayalqauna ghayya. Bahwa orang-orang yang melalaikan salat, menghilangkan salat, ngagampangkeun nyepelekeun salat, melalaikan salat dan mengikuti syahwat mereka. Karena itu nyambung, orang kalau sudah lalai salat, syahwat yang diikuti. Apa kata Allah Ta'ala? Fasayalqauna ghayya. Mereka akan ditempatkan di sebuah bukit namanya Bukit Goya. Bukit Goya itu bukit yang paling busuk dan paling panas di neraka jahanam. Sampai-sampai neraka jahanam pun curhat kepada Allah, jangan sampai ada bukit ini di tempatku. Ini jahanamnya tidak betah itu ada si Goya itu, Bukit Goya itu. Sampai curhat kepada Allah, kalau bisa bukit ini tidak ada padaku. Untuk siapa Bukit Goya itu? Untuk khalfun adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, menyepelekan salat, mengakhir-akhirkan salat. Kata Ibnu Mas'ud, arti hadis ini adalah mengakhirkan salat dari waktunya. Bablas salat lohor tapi di waktu asar, salat asar di waktu maghrib. Mepet sampai akhir batas azan maghrib tanpa alasan yang jelas. Kalau ada alasan yang jelas itu diterima alasan. Asal uzurnya uzur syar'i. Contoh uzur syar'i, dia niat jamak, itu kan uzur syar'i. Safar, perjalanan, atau sakit, atau lain-lain sebagainya, hajat yang mendesak atau lain sebagainya. Maka bagi orang yang tidak punya alasan, lalu dia dengan santainya mengakhirkan sholat, santainya sibuk bekerja, santainya dia beraktivitas sampai akhir waktu habis, maka diancam dengan ayat Allah Ta'ala, fasayalqauna ghayya. Mereka akan mendiami suatu tempat namanya Bukit Goya. Itu bagi orang yang lalai sholat, apalagi yang tidak sholat. Lebih parah lagi. Di dalam ayat lain, masalakakum fi saqar. Wahai kalian, kenapa kadang ngabring ka neraka enon ya? Bahasa orang gitu. Masalakakum fi saqar. Apa yang buat kalian bisa ngabring ka dia ke saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Duhai malaikat penjaga neraka, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak sholat. Walam nakunut imul miskin, kami juga dulu tidak sedekah. Wa nakhudu ma'al khaidin, kami dulu lalai bersama orang-orang lalai. Masya Allah ya. Ada sebuah lagu zaman dulu bagus lagunya. Saya kurang hafal itu liriknya. Subuh kesiangan, lohor di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Jadi itu sempat sholat ataupun sholatnya dilalaikan. Itu lagu itu lumayan teringat, terngiang-ngiang sampai sekarang itu. Subuh kesiangan, ya, lohor di pekerjaan, sibuk, asar di perjalanan pulang, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah itu bablas, jadi tidak terambil itu afdhaliyah sholatnya. Apalagi tidak sholat sama sekali. Padahal kalau kata para ulama salaf dulu, kita tuh mesti membagi waktu itu 4 sebenarnya. 24 jam itu dipotong kue itu 4. 6 jam pertama itu seperempat, berarti seperempat pertama itu untuk Allah. Ibadah, tilawah, zikir dan lain sebagainya. Termasuk sholat, ngaji juga sama. Lalu seperempat berikutnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk bekerja, mencari nafkah, untuk bebersih, untuk istri segala macam. Lalu seperempat yang ketiga itu untuk keluarga dan masyarakat, 6 jam berikutnya. Kemudian 6 jam terakhir untuk tidur istirahat. Jadi 24 jam itu terbagi dengan benar. Tapi kan faktanya tidak begitu. Untuk Allah dan ibadah itu lohor paling 5 menit, subuh 5 menit, asar 5 menit, nggak sampai 1 jam. Jadi kita mesti menimbang kembali bagaimana itu waktu bisa terbagi dengan baik. Setidaknya waktu untuk Allah itu bisa terisi meskipun tidak maksimal. Di situ ada menyampaikan dakwah, di situ ada beraktivitas untuk agama kita, di situ ada waktu kita yang kita berikan untuk Islam dan lain sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa sama sekali, maka niatkan seluruh aktivitas dengan membaca bismillah. Kalau dengan bismillah, maka seluruh aktivitas kita meskipun yang tidak bernilai ibadah menjadi ibadah. Karena fungsi niat itu menjadikan tradisi rutinitas menjadi ibadah. Ya, fungsi niat itu
adalah menjadikan amalan biasa menjadi amalan ibadah. Kerjanya jadi ibadah, ngalamuna jadi ibadah, ngopina jadi ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, saya ngopi ini untuk kesegaran. Para ulama dulu kalau malam-malam itu ngopi supaya kuat tahajud. Sampai disebutkan kopi itu khamarnya orang soleh. Al-qahwatu khamrus solihin. Kopi itu khamarnya orang soleh. Jadi kalau orang-orang pendosa itu punya khamar arak, maka orang beriman punya kopi juga, punya khamar namanya kopi. Dipakai untuk tahajud, dipakai untuk beribadah dan sebagainya. Jadi jangan ngopi untuk begadang, ngopi itu untuk ibadah, untuk tilawah, untuk baca kitab dan sebagainya. Tapi kopi asli, espresso double shot. Ini masih gini, seporsinya itu dalam satu gelas itu 20% dari gelasnya itu. Tapi kalau diminum, waduh, cenghar, cek jago ringkas, ngabret deh kan. Ngabret deh, semangat. Espresso double shot. Oh, mah nggak boleh. Waduh. Ya. Boleh kan? Ya tuh jangan sampai mah kalau gitu. Mama. Cari mama. Mahmud Abbas, Mama Muda anak baru satu, Mahmud Abbas. Kita dianjurkan untuk mencari Mahmud, Mama Muda anak baru satu. Tapi berikutnya adalah ikhlas yang ketiga, yaitu Mahmud Abbas itu presiden Palestina sebenarnya. Mahmud Abbas itu presiden Palestina. PM-nya kan Haniyah waktu itu, Ismail Haniyah. Presidennya Mahmud Abbas sebagai kekuasaan kan, Hamas dengan Fatah. Presiden dari Fatah, lalu PM dari Hamas waktu itu. Karena Hamas pemenang pemilu, cuman tidak jadi presiden. Ya? Presiden mereka. Iya, mereka. Nah itu terkenal sekali di dunia itu Mahmud Abbas. Dipelesetin semua orang Sunda. Mahmud Abbas itu Mahmuda anak baru satu gitu. Mahmud Abbas. Ya. Yang ketiga, ikhlas yang ketiga itu ikhlasnya syukur dan cinta. Jadi yang pertama tuh ikhlas karena berharap pahala. Yang kedua ikhlas karena takut dengan dosa, siksaan. Yang ketiga ikhlas karena syukur dan cinta. Ini ikhlasnya para nabi dan para solihin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah ketika selesai salat tahajud, kakinya tuh bengkak. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Anda ini adalah hamba Allah yang paling dikasihinya?" Betul. Bukankah Engkau adalah hamba Allah yang dijamin surga? Betul. Bukankah Anda adalah hamba Allah yang paling tidak memiliki dosa, bahkan dosa yang akan datang pun sudah diampuni? Betul. Lalu kenapa dengan semua ini tahajudnya sampai bengkak? Nah, jawabannya itu adalah afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, motivasi para nabi, para rasul ibadahnya itu sudah ke tingkat yang tertinggi, yaitu syukur dan cinta. Allah perintahkan Nabi Daud juga begitu. Wa qul i'malu ala Daud syukran. I'malu ala Daud syukran. Wahai Daud dan keluarga Daud, beramalah, beribadahlah syukran sebagai bentuk kesyukuran. Jadi orang seperti ini ketika takbir itu Allahu Akbar. Ya Allah, ini syukur saya kepada Engkau. Ketika sedekah, ya Allah, ini syukur saya kepada Engkau. Yang ibadahnya itu motivasinya sudah syukur. Mudah-mudahan ibadah kita motivasi keikhlasan kita sudah ke taraf cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap yang sempurna yang ketiga-tiganya. Ikhlasnya itu karena pahala, ikhlasnya takut dosa, takut ancaman dan hukuman, juga ikhlas karena syukur serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang ungkapan-ungkapan syair itu sudah tidak relevan menurut saya. Seperti yang sering kita baca, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita tadi, itu orang seolah-olah pura-pura. Ya Allah, aku lastulil firdausi ahla. Aku tidak pantas ke surgamu ya Allah. Aku tidak pantas ke surgamu. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak mau masuk nerakamu. Kan pura-pura itu. Kamana? tuh? Kamana? Dari surga itu ayat tempat sanes.
Tuhanku, aku tidak pantas ke surgamu, tapi aku juga tidak kuat nerakamu. Mau hidup di dunia selamanya? Nggak ada orang. Panitia akhirat aja mati, panitia kiamat. Ya kan? Di dalam sebuah hadis, makhluk yang pertama kali Allah matikan setelah kiamat malakul maut. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang, panitia kiamat lagi maut. Itu aya saha, pada naon di dunia teh saha. Malakul maut. Dan malakul maut itu ini juga pengetahuan ya. Nama resmi malaikat maut itu malakul maut. Ya. Bukan Israel. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan nama malaikat maut dengan Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Iz itu adalah hamba, Ilun itu Tuhan, hamba Tuhan. Artinya Abdullah, hamba Allah. Nama resmi malaikat maut ada di surat Sajdah. Kul malakul mautil ladzi wukila ilaihi. Dan katakan malaikat maut yang diwakilkan kepadanya perintah dan kewenangan mencabut nyawa seseorang. Jadi sekarang kita sebut malaikat al-maut, bukan lagi Israel. Tapi kalau masih nyebut itu tidak apa-apa karena guru SD kita ngajarkannya begitu. Ya tidak apa-apa. Cuman karena kita terus mengkaji, mempelajari ternyata tidak ditemukan nama penamaan. Kalau kementerian tidak ditemukan nomenklatur itu gitu. Tidak ditemukan nomenklatur Israel, yang ada itu malakul maut. Malakul maut. Dan beliau pun ketika kiamat wafat. Di dunia itu hening, kosong dan hampa, bersih. Lalu terjadilah kiamat kedua, kiamat kebangkitan. Karena kiamat itu dua kali, kiamat kehancuran dan kiamat kebangkitan. Nah, Bapak sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah bab tentang keikhlasan. Sekali lagi, definisi ikhlas adalah meniadakan apa-apa yang selain Allah dan hanya berharap ridho serta keriduan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan gini Ya. Trompet pertama tuh Kehancuran, hancur. mati semua. Trompet kedua Bangkitan. Jadi siapa yang bunyi trompet yang kedua? Wallahu a'lam. Karena tidak diterangkan seperti itu. Yang jelas seluruh makhluk Allah mati, bahkan malakul maut juga mati. Bisa jadi Allah menghidupkan salah satu malaikatnya kembali, kemudian ditiupkan itu trompet yang kedua. Jadi Israfil ya, Israfil yang dimatikan saat kiamat itu bisa jadi dihidupkan lagi untuk meniup itu. Allah alam, karena penjelasan detail itu tidak ada. Siapa yang meniup trompet kedua? Yang jelas malaikat petugas peniup trompet itu adalah Israfil. Israfil. Peniup trompet Israfil. Yang mencabut nyawa malaikat maut. Yang tadi saya koreksi penamaan itu Israel. Israel berbeda dengan Israfil. Yang disebut malakul maut itu Israel, bukan Israfil. Bukan Israfil. Jadi Israfil yang meniupnya, Israel atau malakul maut yang mengambil nyawanya. Begitu. Tetap tugasnya itu tupoksinya sudah jelas ya. Yang ngambil nyawa itu malakul maut, yang meniup sangkala adalah Israfil. Kalau ini penjaga neraka itu kan ada juga jabaannya. Penjaga neraka itu Zabaniyah ada, sebutannya malakul malik juga ada. Ada lagi sebutannya khazanatul jahannam. Jadi gini, ada 4 keinginan manusia ketika di neraka. Lihat urutannya, luar biasa Al-Quran itu. Yang pertama, dia akan meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal sholihan. Kata Allah, qala khsa'u fiha. Gandeng maneh, wala tukalimun, gandeng maneh. Rasakan azab sia. Itu kata Allah. Qala khsa'u, maksudnya rasakan azab ini, wala tukallimun. Enggak usah ngomong. Jangan bicara kamu. La tatakallam. Jangan bicara kamu. Ikhsa'u, rasakan azabku ini. Nah, orang-orang ini tidak puas dengan jawaban Allah itu. Artinya berharap barangkali ada bantuan syafaat dari yang lain. Lalu mereka datang ke malaikat Malik. Wa nadaw ya Malik liyakhaffif 'anna yawman minal adab. Wahai Malik, tolong mintakan kepada Allah, yukhaffif 'anna yawman minal adab. Kalau bisa
kurangilah azab ini. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu, kurangi azab ini. Dianggapnya Malik orang dalam. Dianggapnya Malik orang dalam. Ordal, oh ya orang jorok kan pakai. CS aja Malik mah bisa itu mah. Jadi mereka datang kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, tolong mintakan keringanan kepada Tuhanmu. Iya, di dunia orang dalam. Kata malaikat Malik, beliau menjawab bahwa tidak mungkin aku minta syafaat yang telah Allah putuskan. Tugasku menyiksa kamu. Kan gitu. Mereka tidak puas, lalu mendatangi malaikat-malaikat lain penjaga jahanam yang disebut khazanati jahanam. Satpam-satpam jahanam itu dimintai tolong oleh mereka. Li khazanati jahanam liyakhafif ana yawma min adzab. Wahai malaikat penjaga jahanam. Banyak jumlahnya itu karena khazanah itu jamak dari khazanah, penjaga-penjaga jahanam. Ya udah tuh kalau tidak bisa meringankan azab kita, mintalah 1 hari saja. Kita pengen istirahat. Pengen istirahat dari azab sehari saja. Gitu. Jadi minta ke Allah nggak bisa, malah disuruh nikmati azab itu. Minta ke malaikat Malik nggak bisa, karena tidak mungkin saya minta syafaat kepada Allah, hal yang sudah ditentukan. Yang ketiga minta ke penjaga jahanam, dijawabnya ma ja'akum min nadhir. Apakah kalian datang kepada kalian orang yang mengingatkan? Hal ja'akum nadhir. Apakah datang orang yang mengingatkan kalian, nabi kayak apa gitu, ataupun ulama, ataupun kiai, atau ustaz, atau ketua DKM, atau apalah. Datang pada kalian pemberi peringatan, ayatun nganggeingkeun kalian. Jawabannya adalah ma ja'ana min nazir. Tidak ada satupun orang yang mengingatkan kami. Ngawadul dewe tah, ya kan? Keur mah disiksa ngawadul dewe. Ma ja'ana min nazir. Kemudian yang terakhir, setelah mereka tidak bisa mendapat jawaban dari penjaga jahanam, mereka minta ke penduduk surga. An afidu alainal ma. Yang geus itu ahli surga minta cai. Minta cai we sateguk, geus teu kuat ya haus diazab lila, tidak kuat, minta air saja. Kan air neraka mah kan la yusmin wala yughni min ju'. Laisa lahum ta'am illa min dhari. Makanan mereka berduri, air mereka panas menggolak. Makanan ahli neraka itu berduri dan minumannya panas. Nanas serta timah minumannya itu panas. Tidak mengenyangkan, ya. La yusmin wala yughni min ju', dan tidak membuat haus itu hilang. Jadi sudah makanannya dori, berduri, sudah minumannya nanah dan nuhas, ya, timah panas. Kemudian tidak mengenyangkan juga, tetap membuat haus. Semakin dimakan semakin lapar, semakin diminum semakin haus. Itu surat Al-Ghasyiyah mengisahkan begitu. Udah begitu minta minum ke ahli surga. Cik eta mang aku mah hiji ya gitu. An afidu alainal ma, berikan kami air walau seteguk. Kata orang ahli surga, apa jawabannya? Jawabannya itu adalah innallaha harramahuma 'alal. Allah telah haramkan minuman ini bagi kalian. Masa kami kasih kepada kalian? No way, enggak bisa. Enggak bisa. Innallaha harramaha 'alal kafirin. Allah telah haramkan air ini bagi penduduk neraka. Jadi kepahitan, kegetiran hari itu luar biasa. Minta kepada Allah malah dijawab gandeng manis, ulah nyarita, ulah ngomong. Rasakan azab itu sesuai dengan amalmu itu. Saya tidak menjolimi siapapun, kamu rasakan azab itu. Datang ke malaikat penjaga neraka Malik, dikatakan, kata Malik, aduh aku nggak bisa kalau sudah Allah putuskan. Datang kepada penjaga jahanam, dijawabnya apa? Udah datang belum Rasul pada kalian yang mengingatkan? Kemudian setelah itu yang terakhir datang kepada orang ahli surga, minta cai walau seteguk, tidak diberi. Ya udah, jadi selamanya begitu ahli neraka. Waliyazubillah. Nah, dengan peringatan seperti itu, maka lalu kita mengatakan dengan mudahnya, ya Allah, aku bukan, atau aku tidak berhak ke surgamu, tapi aku juga takut ke nerakamu. Aku tidak layak ke surgamu, tapi aku tidak sanggup ke nerakamu. Jadi, nengkene mau kemana? Ila aina tazhabun, mau kemana kalian? Nah, jadi secara dalil syair-syair seperti itu, meskipun itu sepertinya lurus, sepertinya itu adalah menggugah jiwa, tetapi pada hakikatnya ada terselip di situ tipuan yang kita tidak sadar.
Karena memang backgroundnya syair itu berasal dari seorang sufi bernama Rabi'atul Adawi. Background beliau itu adalah sufi pertaubatan. Sufi pertaubatan itu sufi yang dulunya itu bergelimang dengan dengan bergelimang dengan pelanggaran dan dosa, lalu bertaubat. Jadilah sufi. Sehingga toh-tohan dan habis-habisannya itu sampai terungkap ungkapan seperti itu. Berbeda dengan Sufi Ghazali misalkan. Makanya kalau kita mau tasawuf atau mau menjalani kehidupan sufi, ikutilah 3 orang. Yang pertama adalah Ibrahim bin Adham, yang kedua adalah Junaid al-Baghdadi, yang ketiga adalah Al-Imam Al-Ghazali. Insya Allah selamat. Jadi kalau kita mau menempuh, mau meniti kehidupan para sufi, ikutilah sufi yang asli, yaitu Imam Ghazali, Ibrahim bin Adham, dan Junaid al-Baghdadi. Mereka itu dari kalangan, yang duanya dari tabi'in, yang satunya Imam Ghazali dari tabi'ut tabi'in. Selamat. Tapi kalau mengikuti cara yang salah, khawatir sebagaimana Imam Syafi'i juga khawatir. Demi Allah aku tidak mendapati orang yang mengikuti jalan sufi namun tidak dibekali dengan ilmu syariat yang cukup, kecuali pagi harinya dia ikut tasawuf, sorenya sudah linglung. Sorenya sudah linglung karena tidak dipondasi dengan ilmu syariat. Ya, orang yang meniti jalan itu tanpa dipondasi dengan ilmu syariat yang kuat, maka khawatir akan tergelincir, ngagilak bahasa orang, lalu jatuh kepada hal-hal seperti itu. Kalau Ibnu Athaillah siapa ini? Kalau Ibnu Athaillah itu penyusun kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu kumpulan pesan-pesan zuhud, pesan-pesan tasawuf, pesan-pesan hikmah kehidupan. Itu buku bagus sekali. Kalau kita kaji bagus sekali. Cuman memang agak tinggi ngajinya kalau Al-Hikam Al-Athaillah itu, Ibnu Athaillah ya. Ada syarah yang bagus dari Syekh Ramadan Al-Buti, seorang tokoh sufi dari Damaskus. Itu orang yang sangat luar biasa sekali. Orang yang sangat alim sekali, tawadhu zuhud alim. Dan beliau adalah doktor dari Al-Azhar. Namun sayangnya wafat, meninggal karena pengajiannya ditarogom oleh orang-orang Khawarij, oleh orang-orang pemberontak Khawarij ya. Dan beliau wafat syahid insyaallah ya, ketika mengisi taklim di masjid ya, di Damaskus. Nah, berikutnya adalah dibuka kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita mukadimah dulu ya, belum masuk kitabnya karena ini juga kitabnya terlalu kecil, saya membacanya agak kesulitan. Beliau mengawali kitabnya dengan ayat Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, sesungguhnya mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan ikhlas. Al-Bayyinah. Jadi hakikatnya kita ini status quo-nya itu jangan bergerak apa-apa sebelum diperintah. Dalam agama itu status kita itu diam, pasif, kalau diperintah baru laksanakan. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuh, dalam surat Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Rasulmu lakukan. Wa man nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Beragama itu mudah, simpel. Kerjakan yang diperintah, tahan yang dilarang. Kalau ada di antara itu, antara perintah dengan larangan, atau antara ada perintah atau tidak ada larangan dan sebagainya, kita berijtihad di situ. Berijtihad dengan modal dari perintah tadi, apakah ada hubungannya atau tidak. Seperti Umar misalkan mengadakan tarawih. Apakah itu bid'ah? Bukan, karena tarawih ada pondasinya apa? Tahajud. Dan Rasul pernah melaksanakan 3 hari. Nabi itu tarawihnya cukup 3 hari. Hari keempat di rumah sampai akhir. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau di masjid terus dianggap oleh orang-orang sebagai ibadah wajib. Nabi di rumah. Aisyah dalam Sahih Bukhari menyebutkan kenapa Nabi banyak sholat sunnahnya di rumah, karena khawatir dianggap wajib oleh para sahabatnya. Karena para sahabat mah sederhana, melihat Rasulnya sholat. Baru zaman fikih dibagi-bagi itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada mandub, ada mustahab dan seterusnya. Di zaman fikih, di era fikih. Di zaman dulu enggak, sahabat itu tidak menilai ini
wajib, ini sunnah, ini apa muakkad, ini nafilah, tidak ada. Maka khawatir kalau Rasul lakukan tarawih terus-terusan di masjid, khawatir dianggap wajib dan itu memberatkan. Sehingga beliau sholatnya di rumah. Tapi nanti kalau ada jamaah, Pak, ke masjid tarawihna, kami menyontoh sunnah. Rasul ge mung 3 hari tarawihna teh. Eta mah pamalesan ngadalilan. Eta mah ngadalilan pamalesan gitu. Karena zaman sekarang kalau sholat di rumah itu banyak gangguannya. Baru taraweh 2 rakaat, aya eta Liga Inggris, aduh ngajan. Kan di Inggris mah teu taraweh eta. Teu taraweh. Moal aya MU tarawehan gitu. Jadi di rumah banyak gangguannya. Karena di rumah banyak gangguannya, maka tidak ada salahnya sholat sunnah pun di masjid, baik rawatib maupun selain rawatib, baik tahajud, witir atau lain sebagainya. Yang afdolnya di rumah, tetapi zaman sekarang karena banyak gangguan di rumah, di masjid saja. Itu yang pertama. Yang kedua, khawatir terlambat qomat juga kalau kita rawatib di rumah. Ya, gitu. Jadi diperhitungkanlah hal-hal semacam itu. Ya. Nah, ini baru belum ke hadisnya, ini baru pembukaan ayatnya ini. Pengantar. Wa ma umil, mereka tidak diperintahkan kecuali mukhlisin. Illa liya'budullah, beribadah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas. Maka dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa syarat diterimanya ibadah itu 2. Satu adalah mukhlisin, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan apa yang yang diperintahkan. Ya, kalau 2 itu terpenuhi, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab, wa taufiquna billah. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Dan kita masih di pembukaan Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk ke kajian hadis-hadisnya. Walafu minkum wallahu waliyut taufiq, hadanallahu wa iyyakum ajmain, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.